Perang Timur Tengah membawa dampak bagi dunia yang menimbulkan risiko baru di jalur dagang tersebut. Sekitar 12% perdagangan global melewati Laut Merah yang terhubung ke Laut Mediterania melalui terusan Suez. Serangan Houthi telah mengalihkan sebagian besar perdagangan dengan memaksa raksasa pelayaran untuk berlayar keliling Afrika, menimbulkan biaya yang lebih tinggi dan penundaan. Optimisme resesi global dapat dihindari, ditunjang oleh data klaim pengangguran Amerika tercatat mengalami kenaikan sesuai dengan ekspektasi pasar, yang memperkuat pandangan sektor tenaga kerja tetap resilient dan ekonomi Amerika Serikat dapat menghindari resesi. Selain itu, imbal hasil Treasury 10 tahun tercatat pada range 3,7% hingga 3,8% sudah mendekati level terendahnya. Di tengah data baru yang dapat meningkatnya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga oleh Federal Reserve dalam waktu dekat. The Fed diproyeksikan akan mulai menurunkan suku bunga pada pertengahan tahun 2024 dengan kemungkinan besar terjadinya soft landing. Sementara itu, Jepang yang merupakan top Asia market tercatat mengakhiri tahun 2023 sebagai pasar dengan kinerja terbaik di Asia, dengan indeks Nikkei melonjak hampir 28% tahun ini, yang merupakan level tertinggi sejak tahun 1989. Jepang melakukan reformasi perusahaan di pasar saham, peningkatan investasi asing, dan upah real Jepang yang meningkat. Yen diperkirakan akan berkinerja lebih baik pada tahun 2024. Yen Jepang telah melemah sejak awal tahun ini, menyentuh 151,67 pada 31 Oktober, yang merupakan level terendah terhadap dolar sejak tahun 1990. Sejauh ini, Yen telah melemah sebesar 7%. Beberapa investor memperkirakan pasar saham China akan berkinerja lebih baik tahun depan, di mana China tampaknya fokus untuk melakukan penyesuaian ekonomi yang diperlukan. Menjelang tahun politik, kinerja makroekonomi di Indonesia diprediksi akan cukup tangguh. Data menunjukkan bahwa nilai transaksi di pasar modal cenderung meningkat, didorong oleh capital flow yang lebih besar dibandingkan dengan periode lainnya menjelang periode pemilihan umum atau pemilu. Periode pemilu akan mendukung konsumsi domestik, yang sejarahnya cenderung positif untuk pasar ekuitas dengan masuknya investor asing. Anggaran dana pemilu 2024 sebesar 76,6 triliun rupiah. Hal ini diyakini akan positif terhadap peningkatan perputaran uang, terutama konsumsi di berbagai sektor, seperti iklan, makanan dan minuman, transportasi, retail, dan jasa. Lalu, bagaimana dengan pasar keuangan Indonesia? Pasar saham Indonesia masih melanjutkan tren positif mengakhiri tahun 2023. IHSG sempat berhasil menembus level psikologis di level 7.300. Namun, ditutup ke level 7.272 atau secara YTD mencatat pertumbuhan sebesar 6,6%. Data Bank Indonesia menunjukkan asing mencatat outflow di pasar keuangan domestik, baik pasar saham maupun di pasar obligasi. Sementara itu, imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun mengalami penurunan dari level tertingginya 7,2, yang kini berada pada level 6,4% atau sudah menguat di atas 11%. Di tengah ekspektasi pasar mengenai suku bunga higher for longer di Amerika Serikat, serta lonjakan imbal hasil di Amerika Serikat, membuat investor melakukan capital outflow. Bagaimana tips menghadapi volatilitas pasar keuangan? Tentunya tetap berinvestasi dengan alokasi investasi produk yang sesuai dengan profil risiko dan memaksimalkan performance hasil investasi yang lebih sustain. Nasabah disarankan untuk mengakumulasi investasi di reksadana saham, terutama bagi yang memiliki profil risiko agresif yang dapat ditingkatkan secara bertahap. Bagi nasabah dengan tujuan investasi jangka pendek hingga menengah, dapat berinvestasi pada obligasi negara dengan durasi pendek hingga menengah, serta dapat berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap pada obligasi korporasi yang mencatatkan kinerja positif. Obligasi dan reksadana pendapatan tetap memiliki risiko fluktuasi cukup moderat dengan imbal hasil optimal.